Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfatul Maubuah dari SDN 5 Pandesari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4. Saya telah melakukan tes diagnostik untuk mengetahui karakteristik dan gaya belajar siswa. Dapat dilihat bahwa masing-masing siswa memiliki gaya belajar yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang memiliki gaya belajar visual, auditori, kinestetik, atau bahkan gabungan dari beberapa gaya belajar. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai guru harus mendesain proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan juga gaya belajar mereka. Untuk pembelajaran kali ini, saya menyajikan beberapa sumber dan media belajar sehingga siswa dapat memilih proses belajarnya sesuai dengan keinginan dan minat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Sudah sarapan? Sudah. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kita lanjutkan membaca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Absen terlebih dahulu ya. Alfia, Anindya Anala, Akila Naufa, Arafia, Alfian, Aziza Putri, Caca. Anak-anak, kita review terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Masih. Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Pengertian balik, apalagi? Kewajiban orang balik, apalagi? Tanda usia balik. Apa yang dimaksud dengan balik? Secara bahasa artinya Sampai. jadi balik itu sampainya seseorang pada Sudah. usia kedewasaan. Sampai. Pintar sekali, masih ingat. Kemudian apa yang harus dilakukan
melalui pembelajaran berdiferensiasi, Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat, serta ketentuan sholat Jumat secara benar sesuai dengan syariat Islam. Aktivitas kita pada hari ini yaitu yang pertama, nanti kalian akan berubah bagi menjadi 3 kelompok. Setelah dibagi menjadi 3 kelompok, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, guru akan menyajikan beberapa sumber dan media pembelajaran yang ada di tengah ini nanti. Kemudian nanti guru akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Nah, dari beberapa yang ada di meja tengah itu, kalian boleh memilih ingin menggunakan yang mana. Silakan dipilih. Boleh juga nanti misalkan kok alatnya masih digunakan oleh kelompok yang lain, nanti boleh bergantian. Setelah itu kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Dari belajar tadi, misalkan dari membuat puzzle, dari melihat video, apa yang kalian peroleh, silakan kemudian nanti boleh dituliskan, boleh diutarakan dalam peta konsep, boleh juga nanti disampaikan secara lisan di depan kelas. Kalian bebas memilih aktivitas pada hari ini. Oke, sekarang Burfa akan bagi kelompoknya menjadi 3. Kelompok pertama ada Mbak Alfi, Mbak Ara, Mbak Aziza, Mas Irul, Mas Marcel, dan Mbak Cantika. Kelompok kedua ada Mbak Afifa, Mas Caca, Mbak Naira, Mas Wando, dan Mbak Selma. Kelompok yang terakhir ada Mas Arfian, Mbak Anala, Mbak Naufa, Mas Rangga, dan Mbak Kalista Rosa. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada di tengah. Kelompoknya Mbak Tia ada di tengah ya, di tengah. Kelompoknya Mas Caca sebelah sini. Kelompoknya Mas Arfian sebelah sini. Silakan tidak. Anak-anak sudah bertemu dengan kelompok masing-masing? Oke, kita lanjutkan. Sekarang Bu Urfa akan menjelaskan berbagai macam yang ada di tengah. Di sini ada laptop, ada buku paket, ada puzzle, ada matching card, ada card shot. Nah, ada berapa macam? Terus ada lagi materi dari Burfa yang sudah dibuat Burfa semenarik mungkin dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, dari beberapa macam ini nanti kalian boleh memilih sesuai dengan keinginan kalian. Nah, misalkan di sini ada matching card. Di matching card ini ada beberapa gambar. Silakan nanti gambarnya disesuaikan dengan yang ada di sini. Di sini judulnya adalah hukum sholat Jumat. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Oh, ternyata sholat Jumat itu ada yang wajib dilaksanakan dan ada yang tidak wajib melaksanakan. Kira-kira dari keempat ini, manakah yang wajib melaksanakan dan mana yang tidak wajib melaksanakan? Misalkan orang sakit, dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Silakan ditancapkan di sini sesuai dengan judulnya. Paham? Itu untuk matching card ya. Kemudian ada card shot. Card shot kalau bahasa Indonesianya itu berarti menyortir kartu. Menyortir itu berarti membuang yang tidak perlu. Di sini judulnya adalah ketentuan sholat Jumat. Di sini Burfa punya beberapa kartu. Nah, isi kartunya itu ada ketentuan yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Silakan yang sesuai ditancapkan di sini. Yang tidak sesuai berarti diapakan? Dibuang atau tidak digunakan. Paham? Nah, sekarang silakan kalian boleh mengambil satu sumber belajar. Sumber belajar itu ada laptop. Laptop nanti adalah untuk memutar video. Ada buku paket, ada juga lembar materi dan buku. Silakan memilih salah satu dan memilih satu media yang ingin kalian mainkan. Silakan boleh mengambil. Hasilnya mana? Terus apa?
Nanti kalau sudah saling diskusi, oh tadi puzzle-nya tentang ini loh, nah tadi ketemu puzzle-nya tentang pengertian sholat Jumat. Terus nanti ya malah jelasin orang kedua, aku tadi puzzle-nya tentang sholat Jumat ini loh. Ya, dibaca sampai tadi. Oh Adrian tadi menemukan sholat Jumat, ternyata sholat Jumat itu ini loh. Itu ya, yuk enggak, ikut enggak? Ayo coba kata Caca. Khutbah disampaikan setelah sholat Jumat selesai dilaksanakan. Sesudah pasti belum khutbahnya. Berarti kalau sesudah, benar apa salah? Terus sholat Jumat dilakukan setelah melaksanakan khutbah. Benar ya? Terus dilakukan secara berjamaah pada satu orang. Benar apa salah? Ayo guys, dilakukan secara berjamaah. Secara berjamaah. Jadi puzzle-nya dibaca. Di puzzle-nya itu berisi tentang apa ya? Sudah tahu mana yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Laki-laki dewasa. Kalau anak kecil wajib apa tidak? Perempuan. Dalam perjalanan. Kalau misalkan laki-laki dewasa tapi sedang sakit dan tidak bisa ke masjid, tidak wajib. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Pada hari Jumat, sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah yang disampaikan oleh khatib. Nah, itu pengertian sholat Jumat. Sekarang tentang hukum sholat Jumat. Ayo Mbak, maju. Yang keras ya suaranya. Laki-laki dewasa yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Perempuan, orang sakit, anak kecil, atau dalam perjalanan. Ya. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Untuk yang terakhir tentang ketentuan sholat Jumat. Mbak Ara, ayo sampaikan ke teman-temannya. Ketentuan sholat Jumat. Ketentuan sholat Jumat 1. Waktu pelaksanaannya terhitung setiap masuk waktu zuhur hingga 3 waktu asar. 2. Tempat pelaksanaan sholat Jumat tidak boleh di lokasi selain sekitar pemilik acara tersebut. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan Mbak Ara. Nah, itu tadi belajar kita mengenai pengertian sholat Jumat, apalagi hukum sholat Jumat dan ketentuan sholat Jumat. Anak-anak, setelah yang kita lakukan tadi, sekarang waktunya kita akan mengerjakan LKPD. Purba akan membagikan LKPD, silakan diteruskan.
Kemudian di halaman kedua, di sini kalian harus menentukan hukum sholat Jumat bagi beberapa orang yang ada di gambar. Paham? Kan? Tidak ada. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kalau sudah, Burfa minta tolong perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan bukan. Ya, tadi kita sudah melaksanakan banyak sekali aktivitas. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Hukum sholat Jumat. Apalagi Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat. Terus hukum sholat Jumat, apa hukumnya sholat Jumat? Fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib bagi setiap muslim. Yang wajib melaksanakan sholat Jumat siapa? Siapa? Laki-laki dewasa. Misalkan ada laki-laki dewasa tapi gila, apakah wajib? Tidak. Misalkan ada laki-laki dewasa tapi kakinya sakit sehingga tidak bisa berjalan ke masjid, tidak wajib. Tapi wajib diganti dengan sholat zuhur di rumah. Yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat siapa?
dilaksanakan.